استووا صفوفكم فإن تخشى الصفوف فما الصلاة فاستقيموا واعtadilu. Monggo dirapatkan barisannya, karena lurus dan rapat itu adalah salah satu syarat kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Jangan sampai sholat jamaah kita sia-sia hanya karena kita malas merapatkan shaf. Kata Allah, apakah mau aku cerai-beraikan kalian gara-gara kalian nggak mau merapatkan shaf kalian? Silahkan dirapatkan agar kita tetap terjaga satu padu. Fastaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Al-ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 April 2023 Masehi. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk berbahagia menyambut kedatangan bulan suci, yaitu bulan Syawal, akhir Ramadan, di mana seluruh umat muslim sedunia merayakan hari kemenangan ini seperti yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Berbahagialah kalian karena menyambut bulan awal Syawal ini, 1 Syawal ini sebagai tanda simbol kemenangan. Dalam berbagai kesempatan banyak khotib, banyak imam yang menyatakan atau mengajak kita untuk berpuasa dengan bersungguh-sungguh, karena puasa itu sendiri sebetulnya memiliki berbagai macam keistimewaan. Puasa Ramadan yang sebulan lalu kita lakukan, dari awal sampai akhir kemarin iktikaf, lalu kita bertakbir semalam, itu memiliki berbagai macam keutamaan atau memberikan dampak kebahagiaan bagi kita, sesuai dengan sabda Rasulullah, "Lisaimin farhatan, lisaimin farhatan, farhatun inda fitrihi, farhatun inda liqa'i rabbih." Yang pertama, kebahagiaan bagi kita kaum shaimin yaitu adalah saat kita inda fitrihi, iftar jama'i, kita sering dengar istilah itu, yaitu saat kita berbuka. Bayangkanlah saat kita berbuka kemarin, bapak-bapak, ibu-ibu, kita berkumpul bersama anak keluarga kita, kita berkumpul dengan saudara kita. Ketika hendak berbuka puasa, kalau 15-10 menit kemudian, hati kita sudah berbunga-bunga, di depan kita penuh dengan sajian makanan aneka rupa, dari yang manis sampai yang asin. Sungguh nikmat saat kita memulainya berbuka itu. Itulah kenikmatan yang Allah berikan untuk kaum yang berpuasa. Kenikmatan pertama. Kenikmatan kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kenikmatan ketika besok kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa berbagai macam pahala yang kita kumpulkan ketika di dunia ini. Pahala berpuasa, pahala sedekah dan seterusnya. Lalu bertemu dengan Tuhannya, Rabb kita semua. Disitulah kebahagiaan sejati dan kaum muslimat yang mana telah melaksanakan syariat atas siang Ramadan. Dalam ibadah siang kita pun disyariatkan untuk siang Ramadan, yaitu membangunkan menegakkan, menjaga keutuhan dari pahala Ramadan dengan cara sholat malam. Orang sering mengatakan sholat malam itu adalah sholat tarawih. Kita nggak usah terjebak dalam perbedaan, ada yang 8 rakaat, ada yang 23 rakaat. Yang betul adalah kita tidak mempermasalahkan masalah itu, tapi kita mengajak yang belum melaksanakan sholat tarawih, karena banyak orang berpuasa tapi tarawihnya terlupa kemana. Atau mungkin hanya sekedar ketika ada teman, ada saudara, dia bertarawih,
Ketika dia punya waktu luang, dia berterawih. Tapi ketika dia tidak memiliki waktu luang, artinya penuh dengan pekerjaan, penuh dengan rezeki yang Allah limpahkan, kadang-kala mereka lupa. Nah, ini kita berlindung pada Allah dari hal-hal yang demikian. Nabi mensyariatkan dalam sabdanya, "Mensoma Ramadan dimana bisa bukir lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh keimanan dan ketakwaan, lalu bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, maka Nabi mensabdakan bahwa Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Mari kita pikirkan sejenak, kita tafakkur sejenak, betapa banyak dosa-dosa kita yang kita perbuat, Pak. Bukankah Allah telah mensyariatkan bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Dari awal bangun saja kita suruh ibadah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bangun lagi, kita hidup kembali. Dari semalam kita mati, lalu Allah hidupkan lagi, lalu kita ambil air wudhu, kita sholat malam, lalu pergi ke masjid untuk sholat subuh. Kita jalankan ibadah terus sampai menjelang malam, bahkan sampai tidur lagi. Itulah hakikat Allah menciptakan manusia. Mau apa lagi kita hidup di dunia? Kalau hanya sekedar mengumpulkan harta, itu sangat disayangkan. Bukan tidak boleh. Silahkan kumpulkan harta semampu kalian, tapi jangan lupa bagian kalian di akhirat kelak. Itu yang lebih utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain kemenangan dalam mendapatkan pahala itu tadi, kita juga diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti kita diharapkan Allah akan menjadi manusia yang muttaqin. Apa itu manusia muttaqin? Yaitu orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Jangan salah, Pak. Kita jangan berbahagia dulu dengan syariat yang telah dijalankan di Indonesia. Karena berdasarkan penelitian teman-teman, syariat yang Nabi sampaikan kepada kita itu tidak dari 50% yang sampai ke jamaah Islam di seluruh dunia. Yang 50% itu dijegal, dibegal. Nah, tugas kita hari ini mulai sekarang, mari kita terus perdalam Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya kita betul-betul sesuai dengan perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya, sehingga kita di akhir hayatnya jannatul na'im. Itu harapan kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Bukankah aku turunkan Al-Quran itu sebagai obat bagi kalian, rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi kaum mukmin. Jadi kalau kita mengaku orang yang tunduk patuh pada Allah, ada Al-Quran, lalu kita mengabaikannya, itu belum tentu kita akan digolongkan orang-orang yang muttaqin. Wala yazidud dhalimina illa khasara. Dan bukanlah Al-Quran itu para orang yang zalim. Al-Quran itu bagi orang yang zalim itu akan menambah kesukaran. Hal itu seperti ini. Ketika ada Al-Quran kita membaca, lalu dipatilah dengan hati kalian, hati kita. Apabila kita betul menikmati, maka insya Allah kita tergolong orang-orang muttaqin. Tapi apabila kita bisa malas, bahkan Al-Quran yang ditaruh di pojokan untuk tanda bahwa kita adalah umat muslim, tapi tidak pernah dibuka sama sekali, maka jangan sampai kita menyesal di akhir hayat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nah, kalimat la'allakum tattaqun inilah yang mensyariatkan apabila kita puasa penuh dengan ketakwaan, menghindari hal-hal yang tidak Allah perkenankan, maka insyaallah kita digolongkan Allah termasuk hambanya yang muttaqin. Karena Nabi mengatakan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi dalam puasanya. Kam sha'imin laysa lahu min siyamihi illa ju' wal athar. Banyak orang yang berpuasa di antara kita itu, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Nauzubillah. Mudah-mudahan apa yang Allah telah perintahkan kepada kita, maka kita akan digolongkan oleh Allah
menjadi hamba-hamba yang takwa. Tapi sebelum kita menuju ke sana, tentunya Allah memberikan rambu-rambu bagaimana ciri orang-orang bertakwa ini. Dalam surat Al-Baqarah 177, Allah memberikan rincian tentang orang-orang yang bertakwa itu. Firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir." Al-ayat nanti dilanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah menghadapkan muka kalian ke timur dan barat, masyriq wal maghrib. Itu suatu kebaikan. Tapi suatu kebaikan itu adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Wal kitabi, beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab yang harus wajib kita percaya itu bukan hanya Al-Quran. Ada Zabur, ada Injil, ada Taurat, tapi yang dulu, bukan yang sekarang. Yang sekarang itu kalau alam banyak campur tangan manusia. Pada kitab Al-Quran itu tak satu pun dicampur tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya menerima salahnya dari Allah. Dan Al-Quran itu adalah murni buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, wa atal mala ala hubbihi, yaitu menafkahkan mal, harta. Hubbi itu cinta yang kita miliki, yang kita cinta, yang kita sayangi. Contoh, kita miliki harta, uang bagus, ada 200.000 atau 1 juta, kita simpan aja. Tiba-tiba yang membutuhkan, ketika kita menginfakkan uang tersebut, pada itu bagus, kita juga butuh, kita sayang sekali, kita menginfakkannya kepada kaum sahabat kita, pada yatama, pada orang-orang yang yatim yang membutuhkan, wal masakina, wabnas sabil, orang miskin, wasailina wa fil riqab. Dan mereka-mereka itulah yang betul-betul dikatakan orang yang bertakwa nantinya. Jadi bukan yang sekedar infak orang harta yang tidak kita inginkan, ya, uang yang receh, uang yang kecil dan al-kadarnya. Sebetulnya Allah lebih menekankan lagi terhadap harta yang kita cintai, yang kita miliki. Wa aqamas shalah, mereka mendirikan sholat orang bertakwa itu. Wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu orang-orang yang menunaikan janjinya apabila ia berjanji. Adakah di antara kita yang sering mengucapkan janji insyaallah tapi kita tidak pernah menepatinya? Berhati-hatilah. Mari kita perbaiki apa yang jadi kejelekan-kejelekan atau kekurangan-kekurangan kita dengan cara-cara yang baik. Niatkan dalam hati sekarang, mumpung kita di awal Syawal, niatkan bahwa apa yang kita lakukan itu semata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itu orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa itu banyak rinciannya. Tidak hanya meninggalkan apa? Meninggalkan yang Allah larang. Mengerjakan apa? Mengerjakan yang Allah syariatkan. Yang tadi sudah disebutkan. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, tentunya kita berharap di tahun ini kita mulai dari keluarga kita, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita niatkan dalam hati, kita perbaiki keluarga kita itu dengan berpedoman pada Al-Quran. Jangan dibiasakan pagi-pagi subuh-subuh dah terus-terus menyetel dangdut, menyetel yang lain-lain tanpa memperdengarkan Al-Quran. Kalau mendengarkan Al-Quran kalian alergi. Coba pikirkan, apabila kita mewarnai hati anak-anak kita dan Al-Quran, insya Allah apa yang kita harapkan itu Allah mudahkan. Bukankah Al-Quran itu ketika diturunkan, kalian nyadur dari medsos ini, ketika diturunkan di malam hari, maka malam tersebut menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Al-Quran ketika diturunkan di bulan tersebut, maka bulan tersebut ada bulan yang paling hebat di antara bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan.
Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi utusan Allah, maka Nabi yang diturunkan Al-Quran tersebut menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi yang lain, Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat yang memegang Al-Quran, yang diminta oleh Allah, ditugaskan Allah untuk menyampaikan Al-Quran, maka menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Mereka lah, dialah malaikat Jibril. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi itu menjadi mukjizat yang paling hebat di antara mukjizat yang lain. Kenapa demikian? Karena mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu hebat di zamannya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Untuk Al-Quran dari Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali sampai sekarang kita bernafas itu alhamdulillah masih eksis. Walaupun mungkin udah nggak ratusan ribuan orang mungkin yang mau mengganti Al-Quran dengan cara-caranya, tapi Allah selalu memintakannya. Kalau Allah sendiri yang menjaganya. Itulah kemuliaan Al-Quran di antara kitab suci yang lain. Maka dari itu, bagi kita yang ketika bangun tidur sudah mempersiapkan, memprogram anak-anak kita, keluarga kita dengan syariat Islam, yaitu dengan memperdengarkan Al-Quran, yakinlah Al-Quran akan membersamai kita semua. Dan kalau orang sudah membersamai dalam jiwanya, hatinya, maka siapa lagi yang akan bisa membengkokkan hati kita? Makanya kita sering berlindung pada Allah, sering bersyukur, meminta ampun seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah di akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Itu yang sering Allah atau Nabi syariatkan di samping memohon maaf dengan cara yang lain. Mulai dari ini, mari kita niatkan dalam hati kita, perbaiki iman kita. Kita tata keluarga kita. Tidak ada yang lebih hebat dari Al-Quran. Kalau ilmu di medsos, ilmu di televisi, ilmu di tempat-tempat yang lain, hiburan, itu hanya sekedar saja. Tapi Al-Quran kita bisa membersamai kapanpun, dimanapun. Di masjid kita bisa bersama dengan Al-Quran. Di sekolah kita bisa bersama dengan Al-Quran. Di tempat kita berusaha kita bisa bersama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran jangan kalah dengan umat-umat non-Muslim, umat-umat Kristen yang mereka nggak malu-malu menenteng Alkitab di hari Ahad. Kita malu, Pak. Dianggap absurd dan sebagainya. Hilangkan itu. Itu stigma yang biasa dibuat oleh penjajah sehingga untuk melemahkan Islam. Mari kita berlindung pada Allah. Pedoman kita hanya Al-Quran Al-Karim. Kita berlindung dan kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Mari kita terus agungkan atas tunjuk yang telah diberikan kepada kita semua supaya kita bersyukur. Wa yuqaddirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mari kita berdoa pada Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di hari yang seperti ini kami berkumpul di hadapan-Mu untuk mohon ampun dan berharap pada-Mu, Ya Allah. Engkau Tuhan kami yang Maha Pencipta seluruh alam semesta itu pun kepada-Mu. Ya Allah, di hari ini kami berkumpul bersama keluarga kami. Kami berkumpul dengan sanak famili kami. Kami melihat wajah-wajah mereka, wajah-wajah ibu dan anak kami yang sudah mulai menua. Maafkanlah mereka semua, Ya Allah. Maafkan kesalahan kami dan ibu bapak kami. Ampuni dosa-dosanya dan bimbinglah di akhir-akhirnya Allah untuk bisa melafazkan kalimat La ilaha illallah. Karunia-Mu meliputi langit dan bumi, Ya Allah. Tidak ada suatu kebaikan pun yang kami dapatkan dalam hidup kami kecuali semata hanya karunia dan anugerah-Mu. Ya Allah, Ya Fakir, Ya Rasul, bimbinglah hati kami, Ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri, kami ingin berhijrah, kami ingin bertobat, kami ingin selalu mendekat kepada-Mu, semakin dekat dan dekat, Ya Allah, hingga tak ada jarak nanti. Setiap hari kami ingin selalu membersamai-Mu, Ya Allah. Ya Allah, bukalah hati kami agar kami dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikanlah kening ini
menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu mendengar ayat-ayat keagungan dan kebesaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara dan terjaga, dan selalu basah menyebut asma-Mu yang menjadi daya ilmu untuk menuju jalan kebaikan yang Kau ridhoi. Ya Allah, karuniakanlah kepada jasad kami, jasad yang terpelihara dari maksiat, jasad yang terpelihara dari harta-harta yang haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Izinkanlah jasad kami ini pulang kelak ya Allah dengan jasad yang bersih dari berbagai macam dosa. Ya Fattah, Ya Alim, tolongkanlah kepada kami hati yang berdiri, yang tidak pernah kesepian karena terus berzikir dan mengingat-Mu, yang terpesona kepadamu, hati dan jiwa yang selalu tentram karena yakin dengan jannah-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang kaya karena kami yakin akan pemberian-Mu, hati yang selalu merasa aman karena kami yakin akan perlindungan-Mu yang maha kokoh. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati yang senantiasa qanaah akan pemberian-Mu, merasa cukup dengan apa yang telah Kau karuniakan kepada kami, hati yang berselimut rasa syukur akan rahmat dan hidayah-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisi Engkau anak-anak yang soleh solihah, qurrata a'yun, sebagai penerus kami yang bisa membawa kami ke surga. Rabb, ada suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami ada saat terindah dalam hidup ini dengan bekal yang cukup ya Allah. Cukup karena kami bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah. Izinkanlah kami ya Allah lafaz dalam husnul khatimah. Ya Allah, bimbinglah kami berjalan-Mu yang lurus agar kami bisa terus bersyukur, mensyukuri kebahagiaan yang Kau berikan dalam naungan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli min as-salihin wa bi hamdika masrani dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.